Oke, ketemu lagi. Mohon maaf teman-teman, terpaksa harus terpisah-pisah. Biar nguploadnya juga tidak terlalu berat. Jadi butuh kuota. Oke, kita akan bicara tentang gimana hubungan agama dengan budaya. Hubungan agama dan budaya sendiri itu sangat erat menjadikan warna karakter bangsa Indonesia. Jadi fenomena yang mengkhawatirkan ya seringkali hadir mengancam keutuhan dan persatuan bangsa ini. Hal ini bisa juga diakibatkan dari kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bahkan dapat menambah memperuncing permasalahan di masyarakat. Di antaranya faktor sosial dan budaya, seperti perbedaan tingkat pendidikan, perbedaan tingkat sosial ekonomi, perbedaan latar belakang budaya, serta perbedaan suku dan daerah asal. Kerukunan umat beragama akan terbangun dan terpelihara dengan baik apabila mampu memahami agama itu secara luas dan tidak sempit. Dan terpelihara dengan baik apabila mampu memahami agama secara mendalam gitu ya. Dan wacana penguatan kearifan lokal dalam mengatasi pergeseran nilai-nilai budaya dan agama bukanlah suatu hal yang baru sebenarnya dalam mengatasi problematika keseharian di masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara terbesar yang memiliki warisan budaya memiliki peran yang cukup penting dalam memindahkan unsur-unsur kebudayaan dari generasi ke generasi guna memelihara identitas dan melawan pengaruh dari luar yang mengandung kekerasan maupun kebebasan, bebasnya keras ya keras, sekeras-kerasnya. Jadi kita posisinya tetap berada di posisi tengah teman-teman. Ya kita gerakkan potensi kita sebagai seorang guru lah. Yang terpenting kekerasan ataupun kebebasan itu tidak melanggar norma-norma kesantunan. Dengan adanya kearifan lokal, maka bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang ramah, rukun, damai gitu ya, dan saling menghargai perbedaan satu sama lainnya. Ini tetap terjaga gitu ya. Nilai kearifan lokal akan memiliki makna apabila tetap menjadi rujukan dalam mengatasi setiap dinamika kehidupan sosial. Lebih-lebih lagi dalam menyikapi berbagai perbedaan yang rentan menimbulkan konflik. Siapa yang mau konflik, enggak perlu lah. Kita enggak perlu konflik, tapi kita tebarkan kedamaian. Keberadaan nilai kearifan lokal justru akan diuji di tengah kehidupan sosial yang dinamis. Sehingga ini menjadi aset utama dalam menciptakan ketahanan nasional. Jadi gerakan mainstream ya, utama di Indonesia gitu ya. Jadi kita mengembangkan kearifan lokal. Salah satu gagasan tersebut adalah Islam rahmatan lil alamin. Kehadiran gagasan Islam rahmatan lil alamin menjadi penting di tengah menguatnya konsistensi wacana dan aksi di antara gerakan Islam yang ada di Indonesia. Jadi sehingga warna pendidikan di madrasah sudah selayaknya diberikan sentuhan moderasi beragama, ketahanan nasional dan ketahanan budaya. Jadi ada kesinambungan yang sangat terhubung. Oke. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai kesatuan wilayah, persatuan bangsa, dan kemandirian bersumber dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang dapat meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara melalui beberapa tataran nilai Islam wasatiyah niswa, antara lain tawasyud, berarti sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi sampai tentang niswa ya. Mohon maaf ada sponsor lewat. Oke. Niswa itu nilai-nilainya antara lain ada banyak. Yang pertama, saya anggap pertama, tapi ini bukan pertama. Mau menaruh yang kedua, ketiga, semuanya penting dan tidak ada skala prioritas. Tapi kalau bisa dipenuhi semuanya. Oke, tawasud yang berarti sikap seperti wasit yang mampu menyelesaikan persoalan berdasarkan rule of the game yang disepakati. Dari proses nilai ini, hasil yang didapatkan, jadi diharapkan ya siswa mampu bersifat adil. Ya, ini target kita sebagai seorang guru tentunya. Kita bisa merubah agen perubahan, mencetak agen perubahan pada peserta didik kita itu ya, yang bisa menunjukkan yaitu siswa yang bisa bersikap adil terhadap sesama, cermat setiap menghadapi persoalan gitu ya, berhati-hati dalam mengambil keputusan, dalam menyelesaikan masalah tidak boleh emosional, tidak mengesampingkan norma sosial, terus kemudian menjaga kehormatan orang lain, jadi bisa menghargai gitu ya, tidak bersifat fanatik, tidak benci secara berlebihan, jadi tidak suka secara berlebihan fanatik seperti itu, dan sebaliknya tidak membenci yang secara berlebihan. Sehingga diharapkan peserta didik ketika dihadapkan pada fenomena-fenomena yang orang-orang mungkin mempunyai tujuan yang berbeda-beda, jadi bisa memfilter dan tetap ada kehati-hatian, karena yang jelas setiap orang itu inginnya selalu cepat tercapai tujuannya, dan yang jelas pertimbangan yang lain, tidak ada manusia itu yang sempurna. Nah, makanya perlu kita arahkan peserta didik ini lebih untuk berhati-hati, tidak ada kecintaan yang terlalu berlebihan. Oke, masih ada waktu lagi. Nanti saya mungkin akan terputus lagi ya membahas nilai-nilai itu. Oke, sekarang kita mau membahas nilai yang selanjutnya tentang tawasun, yang artinya kemampuan bersikap seimbang, tidak berat sebelah. Nilai ini terkait dengan tawasud, masih ada hubungannya. Ketika dihadapkan pada persoalan, gimana kita menggunakan beragam sudut pandang atau perspektif. Tetapi persoalan itu melibatkan kita secara personal, jadi kita tidak boleh subjektif ya, objektif. Nah, lanjut, nilai dari selanjutnya adalah nilai tasamuh. Jadi terkait dengan kemampuan bersikap toleran atau menghargai terhadap keragaman. Jadi toleransi atau menghargai terhadap suatu perbedaan. Nilai ini mampu menempatkan kita sebagai pribadi yang kemajubangannya sebuah fakta yang diberikan oleh Allah ya. Jadi menerima kemajemukan itu kita harus terima ya. Memang manusia itu ditakdirkan
berbeda-beda amal perbuatannya dan lain-lain kan ya, kita harus bisa untuk menerima itu dan bisa menghargai suatu perbedaan itu. Dan ini sudah suatu ketentuan ya, sehingga dalam hal ini mungkin perlu kita mengembangkan atau ini secara positif ya karakternya, nilai-nilai ini. Secara sosial kita hidup dalam konteks masyarakat yang beragam, sebab masyarakat terdiri dari kumpulan individu yang unik dan berbeda. Kita tidak mungkin menyamakan mereka sesuai dengan sudut pandang kita. Dalam unit sosial terkecil pun, yakni keluarga, ya, anggota keluarga itu kita ya mempunyai keragaman yang harus kita pahami. Jadi setiap orang mempunyai multiple identitas yang perlu dilihat secara utuh menurut mereka. Munculnya banyak prasangka, konflik, ketegangan, kerusuhan lebih disebabkan adanya ini the clash of ignorance, jadi benturan ketidaktahuan. Dan kita belum mengenal dan memahami identitas yang dimiliki orang lain. Jadi kita tidak berusaha untuk memahami atau mungkin belum memahami sehingga akhirnya terjadi perbenturan. Kalau kita saling memahami, insya Allah benturan itu akan semakin kecil ya terjadi. Dan proses perubahan yang kita harapkan sebagai seorang guru, tentunya kita juga harus bisa mengarahkan karakter pada peserta didik itu, yaitu bersikap adil terhadap dirinya sendiri, yaitu menghargai dirinya sendiri. Itu penting ya. Jadi menghargai pada dirinya sendiri itu penting. Bersikap sederhana, tidak pelit atau berlebihan ketika dihadapkan pada fenomena di atas. Oke, waktu kita sudah berlanjut, sekarang sudah 12 menit. Kita akan lanjutkan untuk video selanjutnya.